Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah orang ini berdalil dengan alur catatan, sehingga akhirnya maksiat dilegalkan gara-gara berdalil dengan catatan. Ya, aku ini seperti ini, suka dengan laki-laki sesama jenis, ya karena memang sudah dicatatnya seperti itu. Mau diapain katanya? Sudah takdir seperti itu, sudah catatannya seperti itu, dan catatan itu tidak mungkin dirubah katanya. Nggak boleh berdalil seperti itu, karena seseorang itu melakukan kekufuran, kefasikan, itu karena ikhtiarnya, kehendaknya. Allah tidak memaksa dia harus seperti itu, karena Allah tidak pernah memaksa hambanya. Bahkan Allah berikan pilihan, wahadainahu najdain, kami pilihkan dua jalan, ini jalan kufur, ini jalan beriman. Jangan berdalil dengan takdir akan sebuah kemaksiatan, karena maksiat itu memang takdir Allah, tapi kehendak Anda yang bermaksiat. Allah tidak berkehendak. Si fulan tahu bahwa si Anu akan bermaksiat, kemudian dia, bukan berarti kemudian ketika dia maksiat itu karena pengetahuan Allah dan catatan Allah akhirnya dia maksiat. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan masyiah, kehendak, dan makhluk juga punya kehendak, sehingga ketika dia bermaksiat kepada Allah itu karena kehendaknya, bukan karena catatannya. Makanya yang nomor 3 selain daripada beriman dengan ilmu Allah, beriman dengan catatan Allah subhanahu wa ta'ala, juga beriman dengan al-masyiah, beriman dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'u illa an yasha'ahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki kecuali juga Allah berkehendak, tetapi kehendak menjadi bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan al-khalqu, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, kemudian sebagian pengetahuannya dicatat, dan tidaklah Allah mencatat kecuali karena masyiah kehendaknya, kemudian diciptakannya, kemudian kita beriman dengan 4 perkara ini, tenang kita dibuatnya, karena masing-masing kita ini punya catatan. Ketika ibu dalam perut janin, kan datang tuh malaikat mencatat rizkinya, mencatat bahagianya, mencatat celakanya, mencatat sul khotimahnya, mencatat sul khotimahnya. Semua sudah dicatat atas kehendak Allah dan atas ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hal yang sudah ditulis berdasarkan ilmunya, berdasarkan kehendaknya, maka jadilah sebuah peristiwa. Mungkin ibu diejek orang, mungkin ibu dihina orang, mungkin ibu digibah orang. Ya, tenang saja, karena tidak lepas daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan mereka juga yang menggibah ibu itu tidak keluar dari takdir. Lisan orang yang menggibah ibu itu loh, tidak keluar dari takdir. Walaupun dia mencaci, memaki untuk mencelakakan kita, sampai dia kemudian membuat isu hoax kemana-mana, ucapan dia tidak lepas dari takdir Allah. Walaupun dia ngompor sana, ngompor sini supaya ibu celaka, ibu dibenci, kalau Allah tidak berkehendak nggak akan terjadi. Capek saja dia ngomong ember ke sana kemari. Jadi kita tidak lepas dari takdir, sebagaimana dia pun tidak lepas dari takdir. Lah ketika itulah tenang kita, karena semua tidak lepas dari takdir masalahnya. Jadi apapun yang dikeluarkan dari lisan orang yang menyakiti kita tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka penting sekali beriman dengan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua sudah dicatat dalam takdirnya. Ada yang disebut dengan takdir am, takdir umum, dan itu semua ditulis di Lauhil Mahfuz. Kita ada di situ, Abu Bakar ada di situ, Nabi ada di situ, semua ada di situ. Itu takdir am namanya, takdir umum. Tapi kita punya takdir khusus yang disebut dengan takdir al-umri.
Ketika kita berada di perut ibu kita 4 bulan, maka datang malaikat, kemudian yu'mar bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, wa syakiyyin aw sa'idin, celaka dan bahagianya, sul khotimah dan husnul khotimahnya, semua sudah dicatat. Jadi ada catatan khusus, hanya kita saja yang dicatat dari mulai lahir sampai mati. Ada catatan umum, kita bergabung dengan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat, dan juga para mazhab Syafi'i, Ahmad, dan semua manusia dikumpulkan dalam satu catatan umum namanya. Tapi ada catatan khusus, catatan kita saja. Lah catatan umum itulah yang nanti kita akan dipermalukan di hadapan manusia di padang mahsyar. Karena kita akan digabungkan dengan orang-orang baik, digabungkan dengan para nabi, digabungkan dengan para sahabat, digabungkan dengan para tabi'in, digabungkan dengan para tabi'in, digabungkan dengan para madzhabul arba, digabungkan dengan para orang-orang saleh, para siddiqun, dan begitu seterusnya. Nanti akan terjadi pembacaan catatan umum itu. Baru kita sadar, duhai kiranya apalah aku dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Umar. Gak ada apa-apanya. Itu catatan umum, malu kita dibuatnya di hadapan manusia. Tapi ada catatan khusus yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Iqra kitabak, baca catatanmu. Baca catatanmu. Kalau dia mengambil dengan tangan kanannya, dengan bangganya dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Oh, dengan bangganya dia mengatakan, baca di catatanku nih. Semua baik. Tapi bagi yang mengambil dengan tangan kiri atau di belakang punggungnya, dia benci untuk mengambil karena dia tahu. Nah, itu namanya takdir umri. Ada takdir sanawi yang diturunkan setiap malam Lailatul Qadar. Setahun yang akan datang dari malam Lailatul Qadar itu diperbaharui lagi takdirnya. Kemudian ada takdir harian yang disebut dengan al-yaumi, di mana Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap hari penuh dengan kesibukan, di mana Allah membuat seseorang sakit, membuat seseorang sembuh, membuat seseorang hidup, membuat seseorang mati, membuat seseorang kaya, membuat seseorang miskin, membuat seseorang gembira, membuat seseorang sedih, membuat orang tertawa, orang menangis. Setiap hari Allah itu sibuk. Itu namanya takdir yaumi. Ya. Lah hal-hal yang seperti ini harus diimani. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi takdir Allah itu perkara gaib. Maka disebutkan di sini, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan, yang ada di lautan, dan tidak ada helai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kehidupan bumi kecuali dia mengetahuinya. Bahkan sesuatu yang basah dan yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Kita tidak tahu takdir kita, karena wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah lah kunci-kunci segaiban, termasuk takdir manusia itu gaib bagi kita. Karena dia gaib kita, Bu, maka jangan berdalil dengan takdir. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya takdirnya di neraka, buat apalah aku beramal? Buat apalah aku capek-capek sholat, capek-capek puasa, mengeluarkan harta zakat, toh nanti juga takdirnya masuk neraka? Ya masuk neraka juga, nggak ngaruh sholatnya. Ataupun sebaliknya, orang ini hendak berdalil dengan takdir. Sama dengan orang sekarang kan itu. Ketika dia punya penyakit LGBT umpamanya, kan suka sesama jenis atau lesbi, kemudian kita ingatkan, itu perbuatan kaum Lut, bahaya, kan dilaknat, kau akan masuk neraka. Apa katanya? Ini sudah takdirnya, Ustaz. Sudah takdir, sudah ditulis Lauhil Mahfuz. Anda tahu emang kapan ropong Lauhil Mahfuz sehingga Anda takdirnya seperti itu? Anda itu punya penyakit seperti itu karena kehendak Anda. Kalau Anda berusaha untuk sembuh, bisa sembuh, kan itu bukan takdir.
Makanya kenapa Nabi SAW menepis hujah takdir itu di hadapan para sahabat, dan Rasul mengatakan, kalian lo tidak tahu isi takdir itu apa. Kata Nabi SAW, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalian semua sudahlah, i'malu, beramallah, kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah diciptakan kepada kalian, ditakdirkan kepada kalian. Kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdir kalian. I'malu, beramal saja. Kemudian Nabi SAW membacakan, fa amma a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusrah. Adapun orang yang suka memberi dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan pengetahuannya, dalam rangka mengikhlaskan diri kepada Allah, takwa, dan dia percaya dengan sorga dan juga nikmatnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Sudah mudah langkahnya, Allah mudahkan. Mudah dia salat, mudah dia puasa, mudah dia sedekah, Allah mudahkan lagi. Jadi kalau seandainya seseorang itu melaksanakan salat 5 waktu, rajin dia, kemudian setelah itu dia berusaha untuk menempel dengan yang sunnah-sunnah, mulai qiyamul lail dia lakukan, duha dia lakukan, terus akhirnya nambah lagi dengan sunnah-sunnah yang lainnya, kemudian merembet ke puasa, merembet ke sedekah, merembet ke yang lainnya. Maka kalau itu terus setiap hari kita perbaiki ibadah kita, makin ditambah, pasti Allah akan akhiri kita seperti itu. Kita akan meninggal di atas ibadah. Tapi kalau sehari-hari orang itu bermaksiat, jadi Allah akhiri seperti itu. Yang jelas bahwa kata Rasul, i'malu, beramal solehlah, karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdir kalian. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah melakukan amal soleh yang satu, maka beranjak kepada amal soleh yang kedua. Apabila yang kedua sudah selesai, beranjak kepada yang ketiga. Apabila yang ketiga selesai, beranjak kepada yang keempat. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia puasa dalam 1 hari. Di hari yang sama dia mengikuti jenazah. Di hari yang sama dia cari orang sakit kemudian menjenguknya. Di hari yang sama dia memberikan sedekah kepada fuqara wal masakin. Begitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan orang yang terus seperti itu akan diakhiri seperti itu. Tapi orang yang tidak seperti itu, justru dia menyibukkan diri dengan maksiat, boleh jadi dia akan diakhiri seperti itu di atas kemaksiatan kepada Allah. Karena orang itu diwafatkan sesuai kebiasaannya. Lah, karena kita tidak tahu takdir Allah seperti apa, maka cukuplah kita beramal. Tidak usah menerka-nerka takdir saya di neraka, takdir saya di sorga, takdir saya begini, takdir saya begitu. Emang karena Anda melihat meneropong lauhil mahfuz sehingga tahu isinya yang Allah takdirkan kepada kita. Ingat, semua adalah kegaiban, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa walladzi la ilaha illa ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya kata Rasul, setiap kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam kondisi segumpal sperma, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari berikutnya, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari berikutnya, artinya genap 4 bulan. Kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya, dan ia diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, dan mencatat bahagia dan celakanya. Kemudian Rasul mengatakan, demi zat yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sungguh ada kalanya seseorang darimu benar-benar mengamalkan amalan ahli sorga, sehingga ketika jarak antara dia dengan sorga tinggal 1 hasta,
namun takdirnya telah mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Dan ada seseorang di antara kamu yang mengamalkan amalan penduduk neraka, namun ketika jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta, takdirnya pun telah mendahuluinya, maka dari itu pun dia amalkan amalan ahli sorga sehingga dia Allah masukkan dia ke dalam sorga. Lihat, semua sudah dicatat dan semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dohirnya, dohirnya ahli sholat, ahli puasa, ahli ngaji, ahli haji, dohirnya. Tetapi batinnya kan tidak tahu. Rupanya dia mengamalkan amalan itu karena riya, karena ingin dilihat orang, dipuji orang. Padahal kalau seandainya dia mengamalkan karena Allah, tentu jarak dia dengan sorga itu tinggal 1 hasta. Tapi karena amalan yang ia lakukan itu dalam rangka riya, akhirnya yang tinggal 1 hasta itu tidak menjadikan dia masuk sorga, justru dia masuk neraka. Tapi ada juga yang dohirnya, ya amalannya kurang. Terkadang mungkin dia ada maksiat, tapi dia punya amalan yang kita tidak tahu. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Mungkin amalan itu sangat ikhlas dan sangat berharga bagi dia di hadapan Allah. Rupanya yang kita anggap dia biasa-biasa saja, terkadang maksiat, dimasukkan pula ke dalam surga. Padahal maksiat dia itu sudah mendekatkan dia tinggal 1 hasta ke neraka. Kita tidak tahu. Semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memponis, kita tidak boleh menjustis, kita tidak boleh menuduh si fulan ahlul jannah, si fulan ahlun nar dalam kondisi orang masih hidup. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia itu saat detik-detik wafat. Kenapa manusia itu bisa su'ul khotimah, Bu? Orang yang detik-detik wafat, kenapa sih orang itu ada yang sampai su'ul khotimah? Kata Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena ada 2 perkara kenapa orang itu jadi su'ul khotimah. Perkara yang pertama, karena dikuasakan kepada orang tersebut ajaran sesat. Boleh jadi ketika di dunia dia mempelajari filsafat sesat, mengotak-ngatik Allah, mengotak-ngatik zat Allah sampai bingung, sehingga ketika sakaratul maut dia bingung dengan Tuhannya, karena semasa hidupnya suka mengutak-ngatik Tuhannya itu. Atau yang kedua, terkalahkan dunianya, karena ketika masa hidup dia sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan usaha, sibuk dengan bisnis. Ketika sakaratul maut, yang diwasiatkan kepada anak-anaknya, nak, kalau ibumu mati, ayahmu mati, jaga tuh perusahaan yang sebelah sana. Nah, kalau seandainya ibumu sehat, tidak jadi mati, bapakmu sehat, tidak jadi mati, kita jalan-jalan ke Singapura, kita jalan-jalan ke Australia, kita jalan-jalan ke mana? Harusnya dia ngomong, nah, kalau seandainya kita sehat, yuk kita haji, yuk kita umrah, yuk kita sedekah. Harusnya kan begitu. Tapi karena terkalahkan dengan dunianya, akhirnya itu yang diucapkannya. Jalan-jalan ke negeri kafir. Ya, akhirnya diwafatkan dengan angan-angan seperti itu. Sul khotimah itu dia. Makanya Rasul mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Sudah, banyak beramal solehlah supaya jangan diakhiri dengan su'ul khatimah. Kemudian hadis yang kedua yang dicantumkan mu'alif rahimahullahu ta'ala, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abdullah ibn Abbas ini berboncengan dengan Nabi SAW, kemudian Rasul menasihati Abdullah ibn Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hai anakku, kata Rasul, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah perintah Allah, jagalah larangan Allah, niscaya Dia memeliharamu. Kemudian jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Apabila engkau mohonlah kepada Allah, apabila meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Perhatikan syahidnya. Dan ketahuilah,
sekiranya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka bersatu untuk mendatangkan kemadaratan terhadap kamu, maka mereka tidak akan dapat menimpakan kemadaratan terhadapmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Artinya bahwa di sini ada kelapangan dada bagi kita, Bu ya. Makanya ketika kita menyebut tentang bagaimana cara melapangkan dada yang sempit, beriman dengan takdir. Dalilnya di sini. Seandainya satu manusia menyakiti ibu, yang menyakiti ibu itu loh tidak lepas daripada takdir Allah. Mereka tidak lepas dari takdir Allah. Kalau kata takdir Allah, 1 juta manusia menyakiti ibu tidak akan terjadi, tidak akan memadaratkan ibu, tidak akan terjadi. Tapi 1 orang yang mungkin dianggap remeh, dianggap tiada berharga, tiba-tiba kemudian dia memadaratkan kita, dan Allah berkehendak sudah dicatat gara-gara dia terjadi madarat, pasti terjadi. Ya. Makanya sekali lagi bahwa beriman dengan qada dan qadar itu bisa melapangkan dada yang sempit, bisa melapangkan dada yang sedang dirundung dengan kesedihan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini pentingnya kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adam dengan Musa itu pernah berdebat, Bu. Perdebatannya adalah ketika Nabi Musa mengatakan kepada Adam, wahai Adam, anta abuna, engkau kan bapak kami. Gara-gara engkau memakan buah larangan, akhrajtana minal jannah, kaulah yang menjadikan kami semua akhirnya mengikuti dirimu keluar dari sorga. Coba kamu tidak makan buah larangan, tentu kami akan tinggal di sorga, kata Musa. Kami sudah enak, tidak perlulah letih lagi di dunia. Gara-gara engkau akhirnya kami juga terkena imbasnya, diusir pula di dunia. Musa menyalahkan Adam dengan takdir. Maka Adam pun membantah Nabi Musa dengan takdir. Kata Adam, wahai Musa, engkau kan kalimur rahman, nabi yang banyak bicara dengan Allah. Fala talumuni, jangan kau cela aku. Saya ingin tanya kepadamu, adakah dalam kitab Tauratmu bahwa Adam akan maksiat kemudian akan terusir dari sorga? Ada enggak dalam kitab Tauratmu kalimat seperti itu? Maka Musa mengatakan ada. Kata Adam, kalau gitu jangan kau cela aku, celalah Tauratmu, karena Tauratmu lebih dulu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Allah menciptakan diriku. Coba di Tauratmu tidak ada kalimat itu, aku tidak mungkin memakan buah larangan dan tidak mungkin pula diusir dari sorga. Karena Tauratmu yang mengatakan seperti itu, makanya aku terusir dari sorga dan memakan buah larangan. Masing-masing berhujah dengan takdir. Tapi Adam bisa mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Ya, jadi jangan berhujah dengan takdir. Yang sudah berlalu sudahlah berlalu, jangan diingat-ingat kembali. Itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini hadapi masa depan. Yang sekarang, yang lalu ya sudahlah berlalu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang itu dilarang berhujah dengan takdir. Karena orang itu berbuat sesuai kehendak kita, walaupun kehendak kita tetap dibawakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini diantara pembahasan beriman dengan takdir. Mungkin bisa baca sendiri, Bu ya, karena kalau kita terangkan satu persatu juga butuh waktu yang panjang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Ustadz, Allah memberi akal pikiran kepada manusia untuk menjalani kehidupan. Apakah setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini akhirnya menjadi takdir kita? Apa takdir bisa diubah dengan doa? Ya, alhamdulillah. Ada hadis yang mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali dengan doa.
Tapi doa yang merubah ketentuan itu bukan yang di Lauhil Mahfuz, tapi ketentuan yang di tangan malaikat. Yang di tangan malaikat bisa berubah. Umpamanya ketika Lailatul Qadar, setahun yang akan datang dicatat malaikat, usianya orang ini tinggal 5 tahun lagi, atau 2 tahun lagi, atau 1 tahun lagi. Kemudian karena banyak berdoa minta dipanjangkan usia, akhirnya kemudian tidak jadi dan Allah tambah usianya. Jadi catatan yang berubah itu catatan yang dipegang para malaikat, bukan catatan umum yang ada di Lauhil Mahfuz. Lalu apakah setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini akhirnya menjadi takdir kita? Begini Bu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membuat 2 jalan. Satu jalan hidayah, satu jalan kesesatan. Satu jalan maksiat, satu jalan ketaatan. Wa hadainahun najdain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membekali kita dalam menghadapi 2 jalan itu dengan berbagai macam bekal, mulai dari kedua mata bisa melihat, kedua telinga bisa mendengar, lisan bisa bicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, otak bisa berpikir, perasaan bisa merasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kehendak untuk memilih. Untuk memilih. Kalau seandainya dia memilih jalan ke neraka, jangan salahkan catatan. Mungkin catatan saya sudah jadi neraka. Tidak, Anda memilih dengan kehendak. Karena ketika kita dihadapkan antara air dan api, kita tahu mana yang panas, mana yang tidak. Tak mungkin memegang api jelas-jelas panas. Lah kita sudah tahu ini yang baik ke surga, ini yang baik ke neraka, tapi karena hawa nafsunya dia pilih yang tidak baik, akhirnya menuju jalan ke neraka. Maka setiap keputusan itu akan jadi takdir kita. Ya, ingat, setiap keputusan kita itu akan jadi takdir kita. Hati-hati ketika memberikan putusan, karena kita diberikan kehendak. Walaupun kehendak kita tetap di atas kehendak Allah. Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan iblis. Syaitan, iblis, atau orang-orang jahat seperti Fir'aun, Namrud dan yang semacamnya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kemudian syaitan sesat itu karena mengikuti catatan? Iblis itu sesat karena mengikuti catatan? Tidak. Makanya kemudian iblis menyalahkan Allah, fabima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Siapa yang menyesatkan kamu? Allah tidak menyesatkan iblis. Iblis yang mau sesat sendiri. Tapi iblis menyalahkan Allah, fabima aghwaytani, gara-gara engkau aku sesat, kata iblis. Dia yang mau sesat sendiri kok Allah disalahkan. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jalan terbaik bagi iblis, jin yang soleh, tapi gara-gara hasad dia tersesat sendiri.